Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat dua calon juragan yang mempresentasikan, tentunya masih ada satu lagi calon juragan lainnya akan memberikan presentasinya pada hari ini. Dan langsung saja, bagaimana nih Coach untuk calon juragan kali ini? Calon juragan kali ini calonnya cakep banget. Saya akan mulai dengan ucapan selamat malam. Ini adalah bahasa isyarat, karena yang membuat batik ini adalah batik tuli. Yang menarik adalah usia 5 tahun, desainernya itu sudah bikin baju. Jadi dari usia 5 tahun sudah bikin baju. Usia 8 tahun sudah menjadi duta fashion untuk perdamaian ke Lebanon, daerah yang perang. Dan dari setiap desain ada ceritanya. Inilah dia, Akela dari batik tuli, kreasi batik tuli. Salam Bapak Ibu panelis yang berbahagia. Ya, kami dari Kreasi Batik Tuli Indonesia. Kreasi Batik Tuli ini adalah inisiatif dari Akela. Jadi waktu itu usianya pada tahun 2018 masih 8 tahun. Dia yang meminta saya untuk mempekerjakan teman disabilitas tunarungu dan tunawicara. Kita saat ini ada sekitar 20 lebih teman tuli sebagai pembatik dan penjahit. Pengrajinnya adalah semua disabilitas tunarungu. Jadi yang menarik adalah teman tuli ini diajarkan oleh Akela dengan penerjemah yang bisa menggunakan bahasa isyarat, lalu kemudian menjadi sebuah bisnis. Jadi awalnya itu sebenarnya di 2018, aku masih 8 tahun waktu itu, pas banget aku lagi bikin batik. Kebetulan ada 2 pembatik yang datang ke workshop aku yang waktu itu masih di Bekasi, dan mereka minta kolaborasi. Nah, kolaborasi, dan pas lagi kolaborasi itu mereka cerita lah, mereka ada di komunitas ini yang mereka yang sangat kayak underappreciated, very underpaid. Jadi I thought to myself like, why don't I just help them and like take them under my wings, dan ya made workshop khusus buat temen tuli, and yeah, the rest is history. Saya rasa ini suatu inspiration buat kita semua, dan hopefully your creation and your good deeds will go far. Beliau baru umur 8 tahun sudah banyak memikirkan mengenai keahliannya atau keinginannya untuk berprestasi. Kedua, lingkungannya dapat dilihat, dapat cepat menerima kemungkinan-kemungkinan yang baik. Seperti waktu ketemu teman mengatakan ada yang bisa membatik, kurang pendengaran dan sebagainya. Ini menjadi suatu contoh yang baik untuk seorang pemimpin atau seorang yang bisa berinovasi. Tapi yang paling penting, desainnya sendiri pun cukup baik. Ya, sebetulnya batik tuli ini menarik ya dari sisi story. Ya, ada sedikit yang saya sayangkan adalah dari sisi entrepreneurnya, Akela-nya itu sendiri yang kurang tampil menjadi starnya. Nah, di situ sebetulnya kelemahan dari sisi presentasinya sebetulnya. Tapi story-nya luar biasa sekali, dan saya melihat visinya bagus untuk bisa berkembang menjadi besar. Oh iya, looks really good. Dipakai langsung. Really good. Sekarang Dan ini coba juga. dipakai sehari-hari juga bisa sebenarnya ya. Berapa sekarang? 14. Iya. Amazing. Buat saya something yang sangat spesial, sesuatu yang very extraordinary. Karena saya ingat waktu saya umur 8, 9 tahun, 14 tahun, kayaknya visi saya tuh nggak nyampe segitu deh. Jadi si Akela ini memang menurut saya bisa menggunakan kata gifted ya. Dia itu diberkati dengan mungkin suatu visi dan juga
hati yang luas ya, karena memang bibit dari bisnis tersebut juga kan dimulai dari inginnya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Gitu. Harapan kami adalah kami bisa mendapat bantuan pendanaan ataupun berupa investasi ataupun soft loan untuk kami bisa membuat semacam galeri atau toko sebagai pusat oleh-oleh di mana ketika ini terrealisasi akan lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang akan bisa kami pekerjakan dan otomatis juga lebih mudah ketika para customer itu untuk mencari produk kami. Yang saya mau tanya Ibu, tadi Ibu minta investasi sekitar 1,3 miliar untuk buat toko. Iya. Jadi sekarang ini tidak ada toko sendiri. Betul, tidak Jadi, ada, belum ada. Seberapa pentingnya punya toko sendiri ini, Bu? Iya, jadi bagi saya sih sangat penting karena ketika ada contoh ya, kita mau ada kunjungan dari Pemprov Jabar misalnya, nah kita ini belum ada. Jadi kadang-kadang itu kesempatan-kesempatan itu terlewatkan. Banyak orang pikir harus segera buka toko untuk membesarkan bisnisnya. Walaupun saya pribadi melihat apa yang dilakukan oleh Akela dan ibunya itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin sebelum mereka membuka toko offline, ada beberapa hal yang harus mereka prioritaskan lebih dulu sebelum mengambil langkah tersebut. Jadi problemnya adalah mereka memiliki workshop kecil. Jadi kalau ada customer yang mau datang, mereka ini semuanya masih made to order. Jadi ada desain, lalu kemudian bikin, lalu nggak bisa ada tempat untuk mendisplay. Makanya mimpinya Akela sih mau punya kampung batik di Kerawang. Sebetulnya mungkin maksud mereka community center, bukan toko itu sendiri, karena inginkan untuk dapat berkomunitas di dalam komunitas mereka untuk bersatu. Dan sering adanya tamu yang untuk datang dan melihat kreasi atau kreasi-kreasi ini ya. So saya dengan sedikit pengalaman yang cukup lama dalam bidang ini, showroom ataupun tempat berkreativitas itu sangat penting. Congratulations, saya senang sekali bisa ketemu dengan Akela yang membantu teman tuli juga di sini ya. Cuma saya mau balik lagi tarik dulu mundur, yang mendesain semuanya berarti Akela. Semua. Semua. Okay. How did you get the inspirations? I usually take it from history, jadi cerita daerah. Jadi sekarang berarti Akela ada lihat cerita Indonesia atau nasional Nusantara terus digambar gitu Akela ya. Terus habis ini Akela mau sekolah desainer atau gimana rencananya? Aku rencananya sih pengen sekolah di Jerman buat design and also to open up more design workspace. Oke, great. Semoga bisa sukses terus ya. Tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa at the end of the day, orang tuh kan beli batiknya. Bahwa dibuat oleh teman tuli atau dibuat oleh orang-orang lain, itu kan sebetulnya adalah sebuah nilai value added atau intrinsik dari si batiknya. Yang saya tangkap dari presentasi, dari penjelasan, itu lebih fokus ke bagian impact-nya daripada menggambarkan soal desainnya sendiri, produknya sendiri. Karena menurut saya yang dijual at the end of the day harus si produknya. Ini adalah batik tulis dengan desain unik, mengambil inspirasi dari Nusantara. Itu dikedepankan, storytelling brand dan produk yang dikedepankan, baru ditambah dengan storytelling dari social impact yang dilakukan. Semua batik bisa dibilang mirip-mirip, ya. Tapi kalau tahu cerita di balik batik itu, desainnya bagus dan desainnya unik, ditambah added value-nya adalah penambahan value-nya adalah yang mengerjakan adalah teman tuli. Oke, baik. Dan pemirsa, kita sudah melihat ya presentasi dari 3 calon juragan pada Juragan Zaman Now Season 4 episode kali ini. Dan nanti kira-kira siapa yang akan mendapatkan suntikan modal dan juga siapa sih yang menjadi terjuragan pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Senang banget sih.
bangga gitu, ikut bangga dan oh ya ternyata karya teman tuli, karya Akela, karya teman tuli bisa dipakai sama Pak Reno, itu bangga banget, suatu kebanggaan bagi kami, seneng banget pastinya. Buat saya ini adalah satu prestasi buat Juragan Zaman Now, bisa menampilkan, menghadirkan, kita bisa mengkurasi orang seperti Akela. Ini prestasinya bukan untuk Akela, prestasinya adalah untuk Metro TV. Tapi banyak demand, dia nggak bisa memilih. Ya mendingan lebih baik jadi artisanal. Betul. Kami memutuskan untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.